Salam, selamat sore bagi kita semua, umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kembali firman Tuhan kepada kita. Saudara, menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat ini, banyak orang yang semakin suam-suam kuku di dalam mengikut Tuhan. Semakin banyak orang yang menolak akan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Itulah sebabnya pada saat ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan apa yang sedang kita lakukan saat ini. Apakah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang tertulis ini? Saudara, ini adalah Alkitab. Alkitab yang telah ditulis oleh kurang lebih 40 orang dari berbagai bahasa, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya, diwahyukan oleh Allah kepada mereka. Sehingga singkat cerita, secara ajaibnya, walaupun dari berbagai-bagai budaya, pendidikan, dan lain sebagainya, namun ajaibnya Alkitab ini bisa dibukukan menjadi sebuah Alkitab. Jadi Alkitab ini adalah Alkitab yang tertulis, yang memiliki perjanjian lama dan perjanjian baru. Saya mengajak kita, biarlah hanya apa yang telah tertulis di dalam Alkitab ini, itu saja yang kita lakukan. Kalau di luar apa yang tertulis dalam Alkitab, itu bukan dari firman Allah. Itu bukan dari wahyu Allah, tetapi itu dari manusia, dari kuasa kegelapan, dari setan iblis. Sebab iblis pun mau menyamai Allah, ingin menyamai Allah yang maha tinggi. Saudara dikasihi Tuhan, sering saya sampaikan di beberapa video saya, salah satu yang sering dan yang sudah mendarah daging dilakukan oleh umat-umat Tuhan di berbagai tempat adalah masalah tentang kelahiran Yesus yang disebut dengan Natal itu sendiri. Ada banyak yang mengatakan bahwa Yesus lahir pada tanggal 25 Desember setiap tahunnya. Ada juga yang mengatakan bahwa Yesus lahir pada tanggal-tanggal yang lain, di bulan-bulan yang lain setiap tahunnya. Mereka katakan bahwa itu adalah sesuai dengan keputusan atau kesepakatan oleh bapak-bapak gereja atau hamba-hamba Allah di zaman dahulu kala. Saudara dikasihi Tuhan, saya mau katakan kepada kita, atas dasar apa kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan itu, yang telah diambil itu? Dasarnya apa? Segala sesuatu yang dilakukan biarlah hanya berdasarkan apa yang tertulis dalam Alkitab. Memang ada juga yang bertanya, apakah kita tidak bisa bersyukur akan kedatangan Yesus kedua kali? Maaf, apakah kita nggak bisa bersyukur akan kelahiran Yesus dalam dunia ini yang disebut dengan Natal itu? Saudara, silakan saja Anda bersyukur. Saya pun bersyukur setiap saat. Saya bersyukur akan kedatangan Tuhan yang pertama itu melalui kelahirannya dalam dunia ini. Dia datang dalam dunia ini bukan untuk merayakan hari kelahirannya. Dia datang ke dalam dunia ini adalah untuk menyelamatkan saudara dan saya, agar yang barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Memang kelihatannya
Perayaan-perayaan Natal sekarang ini seperti hikmat, seperti rohani sekali. Tetapi saudara, hati-hati. Kita jangan membungkus sesuatu yang salah itu menjadi rohani, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita jangan membelokkan kebenaran firman Tuhan. Kita jangan menambah-nambah akan kebenaran firman Tuhan yang telah tertulis dalam Alkitab ini. Saudara, ada satu peristiwa dalam Alkitab. Ketika Allah menempatkan manusia pertama itu di Taman Eden, yaitu Adam dan Hawa. Pada waktu itu Allah mengatakan kepada mereka, memberi satu perintah di dalam Kejadian. Saya baca bagi kita. Kejadian pasal 2 dan Kejadian pasal 3. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15, 16 dan 17 katakan, ini perintah Allah kepada manusia pertama itu Adam dan Hawa pada waktu itu. Apa dikatakan di sana? Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17 katakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dalam ayat ini dikatakan bahwa di dalam ayat 16, setelah Allah menempatkan manusia pertama itu di Taman Eden, Allah berfirman, Allah memberi satu perintah kepada mereka. Apa dikatakan? Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi, ada tetapinya saudara-saudara. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tetapi saudara dikasih Tuhan, sayang 1000 sayang. Datanglah iblis menggoda manusia pertama itu. Yang dituju adalah perempuan, Hawa. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat kita mulai dari ayat pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Perhatikan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, yaitu Hawa. Ular, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini janganlah kau makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengahnya, di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Perhatikan ayat ini. Pada waktu itu Allah berfirman kepada Hawa dan Adam bahwa semua buah pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Tetapi, ada kata tetapinya, buah pohon di tengah taman ini tidak boleh kau makan buahnya. Tetapi ketika iblis datang yang diserupakan dengan ular tua itu, berkata kepada Hawa atau perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Saudara, Tuhan tidak pernah katakan semua buah pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Yang benar adalah boleh manusia pertama itu memakan buah pohon dalam taman itu, tetapi ada satu buah pohon di tengah taman ini itu tidak boleh dimakan. Bukan tidak boleh dimakan semua. Jadi dalam hal ini saudara dikasih Tuhan jelas bahwa iblis itu memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Sama dengan halnya saat ini juga yang sering dilakukan dan yang sudah beribu-ribu tahun yang lalu, beratus-ratus tahun yang lalu. Umat-umat Tuhan telah diperdaya oleh setan iblis. Mengatakan bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember setiap tahunnya. Mengatakan bahwa Yesus lahir di tengah-tengah yang lain setiap tahunnya. Tidak ada di dalam Alkitab, saudara-saudara. Alkitab tidak mencatat demikian. Itulah sebabnya Alkitab berkata, jangan tambah dan jangan kurangi isi Alkitab. Saudara, siapa Anda? Sehingga Anda berani mempermainkan akan tanggal kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus.
Allah tidak pernah memerintah